kejutan kepada warga Kota Bogor, Jawa Barat pada Minggu malam. Jokowi mendatangi Balai Kota Bogor dan langsung membagikan paket sembako kepada warga yang baru saja usai mengikuti peringatan Malam Nuzulul Quran bersama dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya. Joko Widodo yang datang secara mendadak Minggu malam kemarin sempat mengejutkan warga dan pejabat Kota Bogor yang baru saja usai memperingati Malam Nuzulul Quran bersama dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya di salah satu ruangan Balai Kota. Jokowi dengan mengenakan kemeja putih didampingi Wali Kota Bogor, Bima Arya dan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, langsung mendekati warga dan menyaksikan sejumlah petugas sembako dibantu Pas Pampres yang membagikan sebanyak 1.050 paket sembako kepada warga dengan tertib. Sebelumnya pada Minggu sorenya, Jokowi juga melakukan pembagian sembako di Kelurahan Kebon Kelapa, Kota Bogor, Jawa Barat. Lantik 7 orang anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP di Istana Negara. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan Rosalin Asmarantika di Istana Negara, Jakarta. Ya Rosalin, bagaimana berlangsungnya pelantikan anggota DKPP di Istana dan mungkin bisa sedikit diceritakan siapa saja yang hadir di dalam acara ini? Ya, Ajeng, ini pelantikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP berlangsung sekitar pukul 9 hingga pukul 9.30 pagi tadi di ruang utama Istana Negara. Dilantik langsung ini oleh Presiden Joko Widodo dan kami melihat ada beberapa tokoh yang hadir dalam pelantikan anggota DKPP pagi tadi. Di antaranya ini ada Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, kemudian ada Ketua DPR Setia Novanto, Ketua DPD Osman Sabtaodang dan juga ada anggota DKPP periode sebelumnya. Nampak juga hadir beberapa Menteri Kabinet Kerja, di antaranya ada Menteri Sekretaris Negara Pratikno, kemudian ada Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo, Jaksa Agung M. Prasetyo, Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan juga Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Ada 7 orang anggota DKPP yang dilantik hari ini, Ajeng, ini memenuhi atau terdiri dari unsur KPU dan Bawaslu, serta juga ada dari tokoh masyarakat. Di antaranya ada Hashim Asyari, ini dari unsur KPU, kemudian ada Ratna Dewi Petalolo, dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Pemilu atau Bawaslu, kemudian ada Ida Budiati dari tokoh masyarakat, Harjono Muhammad, Alfitra Salam, dan Teguh Prasetyo yang merupakan atau berasal dari tokoh masyarakat. Nah, sore nanti ini anggota DKPP yang pagi ini dilantik akan serah terima jabatan dengan pengurus DKPP periode sebelumnya di kantor DKPP di kawasan Menteng, Jakarta. Demikian, Ajeng, kembali ke Anda. Ya Rosalin, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Joko Widodo pagi hari ini di Istana Negara melantik Kepala dan Pengarah Unit Kerja Presiden dalam Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKPPIP. Dan untuk mengetahui lebih lanjut pelantikan UKPPIP, kita terhubung dengan rekan Eko Frima di Istana. Eko, bagaimanakah acara pelantikan pagi ini berlangsung? Ajeng, baru saja acara pelantikan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila selesai digelar, di mana sejumlah tamu pimpinan lembaga negara tampak hadir dalam pelantikan yang berlangsung di Istana Merdeka pada pukul 9:15 tadi. Di mana pada hari ini Presiden melantik sesuai dengan Kepres nomor 54 tahun 2017, di mana pelantikan ini sendiri untuk mengesahkan 8 Dewan Pembina sekaligus juga satu kepala kerja yang akan nantinya akan mengelola bagaimana penyuluhan unit kerja Presiden ini berlangsung dan juga dapat diserap oleh masyarakat. Dan tadi juga dalam pelantikan tadi memang didaulat salah satunya adalah sebagai Dewan Pembina adalah Megawati Soekarno Putri. Ajeng. Lantas siapa sajakah yang dilantik sebagai Ketua dan Pengarah Pembinaan Ideologi Pancasila dan apa saja tugas-tugas mereka?
Ada 8 Dewan Pembina yang dilantik dalam kesempatan pagi hari ini, dan untuk ketuanya sendiri adalah Yudi Latif sebagai ketua dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Sementara untuk Dewan Pembina, selain Megawati Soekarno Putri, kami juga mencatat ada seperti Tri Sutrisno, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, sekaligus juga Ma'arif Amin, Safi'i Ma'arif, Said Agis Siroj, Sudamek Agung Waspodo, Wisnu Bawa Tenaya, dan juga Anangkutu Zewanggo. Dan adapun pelantikan ini memang berdasarkan dari berbagai latar belakang, di mana nantinya diharapkan mampu berkontribusi dan menguatkan kembali bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat terrealisasi di masyarakat. Presiden pun juga menegaskan dengan dibentuknya unit kerja ini adalah sebagai penguat kembali dan juga cara untuk melawan paham-paham ideologi radikalisme untuk masuk ke tanah air. Pancasila diharapkan mampu menguatkan kembali bagaimana nilai-nilai yang terkandung ada di Indonesia, baik itu bagaimana kehidupan bernegara di tengah perbedaan dapat dikuatkan kembali. Sementara itu juga ini juga salah satu bentuk penguatan dan juga rasa khawatir oleh pemerintah, di mana rasa toleransi saat ini sudah mulai terkikis di tengah masyarakat. Dan berikut pernyataan atau kutipan wawancara dari Ketua Unit Kerja Yudi Latif. Bukannya unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila itu momentum untuk merekatkan kembali tenunan kebangsaannya, karena Pancasila itu kan alat persatuan. Jadi dengan Pancasila bukan malah merobek persatuan, tapi dengan Pancasila justru ingin merekatkan kembali simpul-simpul yang longgar, ibarat sapu lidi itu kalau tidak diikat akan berserak. Sapu lidi akan kuat kalau jadi satu ikatan yang kuat. Dan ikatan bagi Indonesia itu adalah Pancasila. Ya, demikian Ajeng, kembali ke Anda ke studio. Ya, Eko Prima, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ke Senayan di tahun 2019 nanti pasca pemilihan legislatif. Jadi ada beberapa persentase di sana. Tadi kita sudah dengarkan, seperti halnya Partai Nasdem 7% itu sudah tegas, dan banyak lagi kelompok-kelompok atau faksi-faksi partai politik yang menentukan persentasenya. Ambang batas penentuan calon presiden atau pencapresan. Poin ini yang paling mengemuka dan paling banyak menyita perhatian dan menguras energi dari para anggota dewan dari Pansus RUU Pemilu untuk kemudian menentukan ambang batas ini. Nanti saya akan jelaskan kelompok-kelompok partai politik apa saja yang sudah menyerahkan usulannya. Lalu yang terakhir adalah sistem pemilu legislatif. Ada istilah nanti pemilu legislatif ini berdasarkan sistem terbuka, kemudian juga tertutup, dan ada yang mengusulkan terbuka terbatas. Hal itu masih mengemuka dan terus dibahas. Ada lagi beberapa permasalahan, nanti akan coba kita kulik apa saja yang terus menjadi permasalahan dari setiap anggota dewan dan juga anggota pansus ini. Namun seperti janji saya, Prita dan juga pemirsa, dalam Metro hari ini saya akan tunjukkan kelompok-kelompok dari partai politik yang kemudian untuk isu krusial ambang batas penentuan calon presiden terbagi dua kelompok. Ada kelompok yang menginginkan ambang batas pencapresan ini dihilangkan saja, seperti saat ini saya akan tunjukkan kepada Anda. Kita melihat ada 4 partai politik di sana. Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. 4 partai politik ini menginginkan ambang batas pencapresan tidak lagi dikedepankan dan ditiadakan sama sekali. Dikarenakan ini membuka kesempatan dan kemungkinan bagi partai politik yang nantinya memiliki suara tidak terlalu signifikan dalam pemilihan legislatif dan di tahun 2019 masih bisa memberikan nama atau mencalonkan calon presidennya. Jadi kita lihat saja nanti bagaimana pertarungan 4 partai politik ini. Dan satu kelompok berikutnya kita akan lihat di sini, yaitu kelompok partai politik yang masih menginginkan ada ambang batas dari penetapan calon presiden. Dan di dalamnya lagi terbagi 3 kelompok. Kita lihat di sana, kelompok pertama adalah ambang batas 20 hingga 25%. Rentang ini sama halnya dengan undang-undang pemilu yang sudah digunakan sebelumnya. Ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, kemudian juga kita lihat di sana ada Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera. 4 partai politik ini masih konsisten dengan undang-undang sebelumnya. Lalu kemudian ada ambang batas yang lebih besar diusulkan oleh Partai Persatuan Pembangunan, 25 hingga 30%.
Jadi ini cukup luar biasa. Jadi semakin menutup kemungkinan partai yang tidak memiliki suara yang signifikan untuk mengajukan calon presidennya. Dan yang terakhir, justru Partai Kebangkitan Bangsa cukup menarik di sini, realistis sekali bahwa ambang batasnya 5 hingga 7% saja. Jadi masih terbuka kemungkinan partai-partai kecil untuk mengajukan atau bergabung bersama-sama mengajukan calon presidennya. Dan dari komposisi seperti ini, kita melihat bahwa ada permasalahan-permasalahan lain yang sebenarnya masih terus mengemuka. Selain 3 isu krusial tadi yang sudah saya sebutkan, seperti halnya penambahan jumlah kursi untuk DPR RI dan juga DPRD tingkat 1 dan tingkat 2 ini terus dipermasalahkan oleh antar anggota panitia khusus RUU Pemilu. Dan satu lagi yang sudah sempat kita bahas di setiap program Metro TV, yaitu terkait dengan pemilihan umum yang menggunakan sistem e-voting, masih terus menjadi pembahasan. Jadi pada intinya kita masih akan menunggu apakah seluruh permasalahan ini masih akan membuat mata masyarakat Indonesia melihat anggota legislatif terus menunda rancangan Undang-Undang Pemilu 2019, dan apakah pemilu presiden dan pemilu legislatif akan tetap dilaksanakan bersamaan di tahun 2019? Tentunya pertanyaan yang cukup besar untuk dijawab oleh Pansus RUU Pemilu. Prita Laura. Baik, terima kasih Rifai Pamone atas pemaparannya. Ketua Pansus Pemilu Lukman Edi, kira-kira jam berapa para anggota Dewan akan kembali berkumpul untuk membahas sejumlah isu krusial yang sudah dibahas sejak pagi tadi. Dan tadi Ketua Pansus menyatakan kemungkinan rapat akan dimulai kembali pukul 8 malam usai seluruh anggota Pansus dan juga masyarakat yang awak media yang ada di sini sudah berbuka puasa. Dan selain itu, ketika kita mengulas kembali, ini cukup menarik karena cukup alot baik di masing-masing isu krusial tersendiri. Kalau diulas dari yang pertama itu adalah membahas bagaimana sistem pemilu yang akan digunakan pada pemilu mendatang, apakah terbuka, tertutup, atau terbuka terbatas. Bahkan tadi ada beberapa usulan untuk membagi pembahasan ini menjadi 2 poin saja, antara terbuka atau tertutup. Ini yang masih terus diperbincangkan oleh masing-masing fraksi yang ada di dalam Pansus. Kemudian juga ambang batas presiden. Ini juga menjadi salah satu isu krusial, bahkan dinyatakan tidak mungkin diputuskan pada malam hari ini, bahkan bisa dibawa sampai kepada sidang paripurna. Sama halnya dengan metode konversi suara, karena belum ada keputusan bulat bagaimana proses ambang batas presiden nanti yang akan digunakan. Apakah 20% sama dengan pemilu sebelumnya, ataukah menggunakan angka 10% sama dengan ambang batas parlemen, atau tidak menggunakan ambang batas seperti yang diusulkan beberapa partai lain seperti Partai Demokrat dan juga Gerindra. Selain itu juga membahas mengenai alokasi kursi per dapil. Ini juga belum mendapatkan keputusan bulat, apakah jumlah kursi ini nanti per dapilnya akan seperti apa. Dan juga mengenai pembiayaan saksi yang tadi mendapatkan perhatian yang cukup banyak, baik dari kalangan pemerintah maupun dari anggota Pansus sendiri, karena melihat belumnya diputuskan apakah pembiayaan saksi ini harus dibiayai oleh negara melalui APBN ataukah menjadi tanggungan partai. Tapi ada kemudian ide yang dilontarkan bahwa pelatihan kepada para saksi ini bisa dilakukan oleh Bawaslu, kemudian nantinya pembiayaannya tetap juga melibatkan partai. Tadi sempat ada pembicaraan seperti itu, tapi lagi-lagi ini pun rencananya kalau kita melihat dari proses yang berjalan sejak pagi, tampaknya akan dibawa ke sistem voting juga. Dan juga yang terakhir mengenai penambahan jumlah kursi di DPR. Tadi disepakati ada banyak sekali mayoritas suara menyatakan akan ada 15 kursi yang ditambahkan. Namun apakah 15 kursi ini diberikan kepada perwakilan daerah-daerah mana, itu juga belum disampaikan atau diputuskan, karena kebanyakan tadi masih memfokuskan kepada berapa jumlah yang nantinya akan ditambahkan untuk para anggota Dewan, kursi yang nanti akan dipakai pada pemilu 2019 mendatang. Kami masih menunggu terus, proses ini akan berjalan, pukul jam 8 malam nanti akan mulai, dan apakah ini akan selesai malam hari ini atau akan berlanjut keesokan harinya melalui rapat paripurna, kami akan terus menginformasikan kepada Anda. Fitri.
Baik, terima kasih Stella Nawat telah melaporkan langsung dari Gedung DPR Senayan, Jakarta.